Who is this? Assalamualaikum brother and sister, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Bagaimana acara 17-annya kemarin? Seru gak? Apa kamu juara lomba panjat pinang? Atau ingin secepatnya meminang? Jadi di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Carter tahun 2022. Film ini dirilis di Netflix yang bergenre action thriller, di mana film ini disutradarai oleh Jung Byung-gil. Selain itu film ini dibintangi oleh Yo Won dan banyak aktor Korea lainnya. Film ini menceritakan tentang wabah virus DMZ yang melanda Korea. Sebelum lanjut, saya mengingatkan kepada kalian agar tetap jaga kondisi kesehatan, mengingat cuaca ekstrim saat ini membuat rentan terhadap penyakit. Selain itu, ayo bantu channel ini untuk lebih berkembang agar saya dan Panayagan lebih bersemangat. Mang Robert akan kasih waktu kalian untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, maka langsung saja sikat Mang B. Di awal film diceritakan bahwa ada sebuah wabah virus DMZ yang melanda Korea. Di Korea Utara lebih dari 8,5 juta ekor atau sepertiga total populasi di negara itu telah terinfeksi oleh wabah virus ini. Selain di Korea, para pasukan militer Amerika yang telah bertugas dan pulang dari Korea telah terinfeksi oleh virus ini. Kurang lebih 150.000 pasukan militer Amerika telah terinfeksi. Berbeda dengan Korea Utara, Korea Selatan dinyatakan zona hijau atau zona bebas virus oleh WHO. Karena di Korea Selatan telah melaporkan 345 total kasus dengan 344 kematian dan satu pemulihan total yang bernama Bapak Choi. Edan gak tuh virus ini? Mematikan seperti virus COVID-19 kemarin. Oke, lanjut. Diperlihatkan pasukan, entah pasukan apa belum diketahui, mereka menaiki bus dan menuju sebuah motel. Ternyata pasukan itu mencari Dr. Jung Byung-ho. Di sini awal mula diperlihatkan lakon utama kita yang bernama Carter. Carter ternyata tidak mengingat apapun, bahkan namanya sendiri. Ia dikepung, ditodongi pistol, dan ditanyai di mana Dr. Jung Byung-ho. Ketika itu ada suara handphone berbunyi. Lalu Carter mengambil dan mengangkat panggilan handphone itu. Dan ada yang berbicara menjelaskan dan memastikan bahwa nama si lelakon ini adalah Carter. Setelah itu wanita tersebut menyuruh Carter untuk memberikan handphone tersebut kepada orang yang menodongkan pistol di belakangnya. Lalu seseorang dari mereka berbicara kepada si penelpon, namun tiba-tiba Who is this? handphone tersebut meledak, membuat semua yang berada di sana pingsan. Ketika terbangun, ternyata Carter sudah dimodifikasi sekian rupa. Telinganya telah ditanam alat komunikasi oleh seseorang, entah itu siapa. We're gonna blow up this room in 20 seconds. How are you talking to me? There is a device implanted in your ear. Jump out of the window. Please trust me. Yang menunjukkan jalan keluar karena motel akan dihancurkan dalam 20 detik. Tanpa pikir panjang, Carter pun langsung ngajlok dan melompat. Ia mendarat di sebuah kolam renang di samping motel tadi. Di sana ternyata banyak sekali yakuza yang sedang ngeem atau berendam. Carter masih bingung siapa sebenarnya suara yang mengarahkan dia dan berbicara kepadanya. Ia terdiam dan ada seorang yakuza yang terlihat pepelontongan. Di sini Carter masih kebingungan akan suara yang berada di telinganya. Namun tiba-tiba salah satu yakuza itu melayangkan sebuah sebatan pisau ke arah Carter dan terjadilah pertempuran yang sangat brutal di mana seorang Carter melawan para panayagan yakuza. Ya, demi keamanan video, Mang Robert hanya bisa menampilkan sekilas pergelutan mereka karena jir parah banget gitu, takut dolar kuning. Carter berhasil meratakan hampir semua panayagan yakuza yang berada di pemandian tersebut. Setelah di sana dan berhasil keluar, ia lagi-lagi harus lari dan diarahkan ke arah pasar dan terlibat perkelahian lagi.
setelah mentiwaskan salah satu agen CIA yang mengejarnya. Nah, di sini dijelaskan mengapa Carter dikejar oleh CIA. Karena dalam mulut Carter tertanam sebuah bom yang akan meledak. Ledakan radius mencapai 1 km, jadi para agen CIA mengejarnya karena bom yang berada di tubuh Carter. Setelah itu Carter harus mengambil perangkat pelacak atau handphone milik salah satu agen CIA. Dan kemudian dia diarahkan menaiki sebuah mobil dan bertemu dengan agen BIN yang bernama Choi Eugene dan satu orang teknisi komputer. Pada saat di mobil, Carter bertanya kepada Choi, apakah suara yang ada di telingaku adalah pihak yang sama denganmu? Di sini terungkap bahwa seseorang yang berada di alat komunikasi itu bernama Jung Hae. Selain itu, kedua Korea bekerja sama mengembangkan vaksin untuk virus DMZ. Choi memperlihatkan tentang seseorang yang terinfeksi virus DMZ akan membuat kekuatan fisik meningkat dan mungkin bisa menggunakan senjata api. Singkat cerita, seorang yang bernama Hana yang diculik oleh agen rahasia CIA, Carter mendapatkan misi untuk menemukan dan membawa Hana ke Korea Utara. Jadi diceritakan ternyata Carter adalah seorang agen CIA Korea Selatan yang menetap di Korea Utara, yang menikahi seorang wanita dan mempunyai seorang putri yang bernama Yeonhae. Namun anaknya sekarang telah terinfeksi wabah virus DMZ ini. Jadi tak ada pilihan lain, Carter harus menyelamatkan Hana agar ia bisa menyelamatkan putrinya. Singkat cerita, ia berada di gedung sebelah tempat di mana Hana ditahan. 방에 있는 무기들을 확인하고 장착하세요. Kali ini Carter telah siap dengan peralatan tempurnya. Dia menuju ke gedung sebelah dengan menggunakan grappling hook. Dan melanjutkan perjalanan masuk ke dalam gedung tempat di mana Hana ditahan. Ternyata gedung tersebut adalah kamp para CIA. Menurut Jung Hae, gedung ini adalah tempat yang sempurna bagi CIA. Selain itu, Jung Hae mendeteksi ada beberapa orang di sana dan mungkin harus ditiwaskan oleh Carter. Kita lihat saja. 비상문을 열고 들어가면 놀이방에 아이가 있습니다. Carter terus diarahkan oleh Jung Hae ke tempat penyekapan Hana dan dengan mudahnya menemukan Hana. Setelah menemukan Hana, Carter langsung membawa Hana keluar dari gedung itu. Singkat cerita, Carter dan Hana dihadang oleh segerombolan agen CIA dan terlihat seorang leader yang kita panggil saja Jajang. Jajang dan Carter terlibat perbincangan dan perdebatan. Intinya Jajang marah kepada Carter yang telah menghancurkan pekerjaannya dan menanyai untuk siapa Carter bekerja. Ketika sedang berbincang, ada seorang wanita agen CIA berkata kepada Jajang bahwa di CCTV menunjukkan bahwa Carter mirip dengan mantan agen CIA bernama Michael Ben yang telah gugur ketika dikirim ke Suriah, namun jasadnya belum ditemukan. Lalu Jajang dengan jahilnya mencabut satu helai rambut Carter untuk melakukan pemindaian kecocokan DNA. Setelah itu Jajang diberitahukan ada gelombang radio dalam tubuh Carter. Jajang menyuruh panayagannya untuk memeriksa dan mengamankannya. Ternyata gelombang radio tersebut berasal dari gigi Graham yang kemudian meledak. Carter bersama Hana berhasil selamat dan melanjutkan pelariannya dengan menuruni gedung dengan cara bergelantung di tiang ventilasi. Setelah itu Carter dan Hana menemukan ada penduduk Korea Utara yang sedang berunjuk rasa perihal pembebasan Dr. Jung Byung Ho. Para pengunjuk rasa menyalahkan Amerika dalam dibalik semua kejadian ini. Dalam pelariannya, Carter berhenti dan mendapati sebuah pesan WhatsApp dari seseorang yang menyebutkan bahwa Carter adalah Michael Ben dan menunjukkan sebuah video. Di sini Carter menjadi bingung. Seseorang yang mengirim pesan menyuruhnya untuk menaiki bus, sementara Jung Hae menyuruhnya untuk menaiki mobil van. Kali ini Carter memilih menaiki bus dan berkata kepada Jung Hae bahwa mobil van itu telah diawasi oleh CIA. Ketika ia menaiki bus bersama Hana, sinyal komunikasi antara ia dan Jung Hae terputus. Lalu seorang wanita datang menghampirinya dan menjelaskan bahwa sebenarnya Carter adalah Michael Ben dan wanita tersebut mengaku bahwa ia lebih tahu Carter daripada Jung Hae itu. Wanita itu menjelaskan dan akan memberitahukan bahwa siapa suara wanita itu sebenarnya. Wanita itu harus tertembak dan menyuruh Carter agar pergi bersama Hana sebelum agen CIA datang. Mereka turun dan melanjutkan perjalanan. Ketika di gang, tiba-tiba Hana direbut oleh seseorang menggunakan motor dan membawanya pergi. Di sini Carter menendang seseorang teman yang menculik Hana dan langsung menaiki motor dan mengejar Hana. Terlibat aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Kita lihat saja aksinya.
Setelah berhasil menyelamatkan dan membawa Hana kembali, mereka melanjutkan dan bertemu dengan Direktur Agen Strategis BIN yang bernama Kim Dong-gyun dan akan membawa mereka kembali ke Korea Utara. Diperlihatkan Carter bersama Hana pergi ke Korea Utara menaiki pesawat. Di dalam pesawat, Carter mendapatkan perawatan mengingat betapa susah payahnya Carter berusaha menyelamatkan Hana hingga sampai ke pesawat. Hana bertanya kepada Carter mengenai siapa anaknya. Dan Hana berkata bahwa Yohei akan baik-baik saja karena Hana adalah vaksinnya. Lalu setelah diobati, Carter mengenakan pakaian. Di sana ada Kim Dong-gyu. Carter bertanya apakah ia melakukan misi ini demi menyelamatkan putrinya. Lalu Kim Dong-gyu berkata bahwa kau akan tahu saat misi ini selesai. Nampak di sini masih simpang siur kenapa kejadian ini terjadi dan dari mana virus DMZ ini berasal. Apakah ada aksi kudeta Korea Utara atau apapun penyebabnya akan kita ketahui di kelanjutan film ini. Oke, lanjut. Tiba-tiba kapal bergoyang. Ternyata pilot tersebut ditemukan tewas dan diduga terinfeksi hingga memanggil petugas medis untuk memastikan pilot tersebut. Kejadian menjadi kacau, diduga ada penyusup yang menaiki pesawat tersebut. Selain itu ternyata Hana telah disembunyikan di kargo karena Jung Hae kembali berkomunikasi dengan Carter dan mendeteksi hawa panas di ruangan kargo. Dan benar saja Hana sudah diikat dan ditutup matanya. Namun tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang dan membuat Carter terpojok dan hampir terbunuh. Untung saja Kim Dong-gyu datang tepat waktu, menembak penyusup itu dari belakang dan menanyai siapa dalang di balik virus DMZ ini. Namun tembakan itu tak membuat penyusup itu tewas. Saat diinterogasi oleh Kim Dong-gyu, penyusup ini berhasil mendekat dan menghindari tembakan Kim Dong-gyu. Setelah itu Kim Dong-gyu harus tewas ditembak oleh penyusup itu. Melihat kejadian itu, Hana pergi ke bagian utama pesawat. Terdapat para tentara dan anak buah Kim Dong-gyu. Setelah itu Carter terlibat pertarungan dengan penyusup. Namun singkat cerita, nampak penyusup itu berada di ruang utama dan mengaku bahwa dia membunuh Kim Dong-gyu. Setelah itu orang tersebut berbicara bahwa sebenarnya Kim Dong-gyu adalah mata-mata CIA yang sengaja ingin membawa Hana keluar. Saat itu tiba-tiba terlihat seseorang yang terinfeksi virus DMZ. Jir, dari awal ini baru diperlihatkan gitu ya orang yang sudah terpapar oleh virus DMZ ini. Kita lihat saja apakah seperti zombie atau bagaimana. Ternyata emang seperti zombie ya, Brad. Kejadian di pesawat itu menjadi chaos dan tak terkendali mengingat keganasan orang yang terinfeksi virus DMZ ini. Singkat cerita diperlihatkan penyusup tadi membawa Hana lepas landas menggunakan parasut. Carter melompat dan menyusulnya. Kita lihat saja aksi yang begitu mendebarkan ini. Kalian sudah tahu pasti pemenang gelut di udara itu siapa? Tentu saja Carter. Ia dan Hana berhasil mendarat di atas mobil pengangkut bagong yang sedang melaju di jalan. Kembali Carter dan Hana terlibat aksi kejar-kejaran. Kali ini mereka kembali dikejar oleh segerombolan orang yang begitu menyebalkan. Mengingat Mang Robert tak ingin membuat kejadian seru ini terpotong oleh perkataan Mang Robert, jadi kita lihat saja.
Setelah berhasil mengatasi orang yang mengejarnya, Carter dan Hana berada di hutan dan melanjutkan kembali perjalanan. Karena kepanasan, ia pergi mencari sungai untuk meredamkan dan mendinginkan kepalanya. Namun tiba-tiba Carter melihat ada mayat yang mengambang di atas sungai. Ternyata itu adalah zombie atau manusia yang terinfeksi virus DMZ. Selain itu, bukan hanya satu zombie yang berada di sana, sangat banyak, dan kali ini Carter dan Hana harus melarikan diri dari para kejaran zombie. Singkat cerita, Carter dan Hana harus melewati sebuah jembatan tua. Tiba-tiba Hana terperosok karena jembatan tersebut rapuh. Namun Carter berhasil menggapainya dan menahannya hingga jembatan tersebut putus. Tak lama pasukan tentara Korea Utara tiba di lokasi tersebut menyelamatkan mereka berdua, sehingga Carter dan Hana berhasil naik ke atas. Setibanya di atas, Carter dan Hana dihampiri oleh seorang wanita, yaitu Jung Hae. Selain itu, jenderal bernama Kim Jong Hyuk menghampirinya. Carter meminta agar ingatannya dikembalikan. Lalu setelah itu, anak buah dari Kim Jong Hyuk berkata bahwa jika alat komunikasi yang ada di telinganya dibuka, ia akan mendapatkan ingatannya kembali. Ketika proses pencabutan alat tersebut, tiba-tiba Carter ditikam dari belakang oleh Kim Jong Hyuk. Si eta wanian kieu. Hal tersebut membuat Carter tak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh panayagan Kim Jong Hyuk. Setelah itu Kim Jong Hyuk pergi bersama Jong Hae. Ternyata di sini terungkap bahwa dalang dibalik semua kejadian ini adalah aksi kudeta dari Kim Jong Hyuk. Sementara itu diperlihatkan Carter akan dieksekusi oleh para tentara bawahan Kim Jong Hyuk. Terlihat begitu banyak orang yang menjadi zombie akibat terinfeksi oleh virus DMZ ini. Mereka dibakar, namun mengingat kemampuan mereka yang menjadi meningkat akibat terinfeksi virus DMZ ini, berhasil naik dan menyerang Carter dan para tentara bawahan Kim Jong Hyuk. Untungnya Carter berhasil selamat dan zombie itu berhasil dilumpuhkan. Lalu Carter melanjutkan perjalanannya dan mengambil mobil yang di dalamnya terdapat sebuah sniper. Singkat cerita, Carter mengintai dari jauh menggunakan sniper. Terlihat Kim Jong Hyuk sedang bersama Jong Hae. Selain itu, terlihat Dr. Jung Byung Ho sedang ada di barak. Sedikit demi sedikit kebenaran terungkap. Carter mengirim pesan kepada Jong Hae agar ia terus menyalakan teleponnya agar Carter mengetahui situasi di sana karena mendengar melalui handphone. Tiba-tiba Kim Jong Hyuk menodongkan pistolnya ke arah Jong Hae. Carter yang sudah mengawasinya dari tadi berhasil melukai Kim Jong Hyuk dan membuat Jong Hae selamat. Lalu Carter berniat menabrakkan mobil ke barak di mana Jong Hae berada. Sesampainya di dalam, di sana terdapat banyak orang yang terinfeksi zombie tersebut. Kejadian kembali menjadi chaos. Carter berhasil bertemu dengan Jong Hae dan pergi ke salah satu kamar zombie. Tiba-tiba seorang anak kecil yang telah terinfeksi virus DMZ menerkam kepada Jong Hae. Di sini Carter hampir menembak anak tersebut. Namun Jong Hae berkata bahwa anak itu adalah anak kita. Berarti Jong Hae adalah istri dari Carter. Anjir. Jadi selama ini orang yang mengarahkan dan membantu si Carter adalah istrinya sendiri. Jadi si Jong Hae emang istrina. Semua fakta akhirnya terungkap di sini. Mereka bertiga ditambah Dr. Jung Byung Ho dan Hana berhasil pergi keluar untuk melanjutkan pelarian menggunakan sebuah mobil. Jung Hae memberikan cairan BD7 kepada Dr. Jung Byung Ho untuk menyuntikkan ke Carter agar ingatannya kembali. Selain itu, Jung Hae memberitahukan bahwa ada sebuah kereta Tiongkok yang akan berangkat menuju Dandong. Pemerintah Korea Utara tidak akan ada yang bisa mengganggu kereta tersebut. Ketika proses pemulihan ingatan, terlintas ingatan Carter dan awal kejadian ini bisa terjadi. Ternyata memang benar dalang dibalik semua ini adalah Kim Jong Hyuk. Namun karena ingatan Carter yang telah ditahan, ia jadi tak mengingat apapun. Di waktu yang bersamaan, Jong Hae terkena tembakan dan mobil tersebut menabrak sebuah pohon dan membuat mereka terhenti. Tak lama para panayagan Kim Jong Hyuk datang dan kembali mengejar.
Jong Hae menyuruh Carter membawa pergi anak-anak ke arah barat dan akan ada kereta lewat. Kini scene terbagi dua, di mana Carter yang membawa anak-anak serta Jong Hae harus menahan sebagian panayagan Kim Jong Hyuk. Singkat cerita, Carter berhasil sampai ke atas kereta dengan menjempingkan motornya. Di sini lagi-lagi terlibat aksi tembak menembak yang sangat menegangkan dengan panayagan Kim Jong Hyuk yang tanpa henti mengejarnya. Kita lihat saja aksinya. Terlihat Kim Jong Hyuk berada di sebuah helikopter yang berniat membunuh Carter. Setelah itu tak lama Jong Hae yang berhasil selamat tiba di lokasi dan berhasil menyelamatkan Hana. Pertarungan kembali berlanjut di mana sekarang Carter berhasil menaiki helikopter yang ditumpangi oleh Kim Jong Hyuk dan mereka pun beradu mekanik. Kita lihat saja aksinya. Akhirnya setelah pertarungan yang begitu menguras energi dan adrenalin, Carter dan yang lainnya berhasil selamat menaiki kereta tersebut. Sementara itu Kim Jong Hyuk harus tewas akibat ledakan helikopter. Di dalam kereta Yo Hae pun tersadar dan film pun selesai. Oke, gimana lur filmnya? Liar bukan? Dimana kita dibuat tidak bisa membaca film tersebut. Namun aksi dari Carter sangat beradrenalin. Ya, Mang Robert ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Selain itu, Mang Robert juga berterima kasih kepada para panayagan Almopi yang selalu setia menonton dan menemani Mang Robert. Karena tanpa kalian, Almopi tak akan sampai seperti ini. Jika kalian suka film ini, like video ini dan share kepada teman-teman kalian. Jika ada film yang ingin Mang Robert ulas, tulis di kolom komentar. Sekian dari Mang Robert, jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di film selanjutnya.